Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya ba'dahu wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Amma ba'd. Ingkang kawula mulyakaken para sepuh, para habaib, para kiai, para ustaz, ustazah, para bapak, para ibu jamaah Masjid Al-Fitrah, masyarakat sekitar Masjid Al-Fitrah, Samiaji, Kelurahan Kejaksan, semuanya yang mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah rawuh di tengah kita sekalian wonten Kang Ibu Sam, wonten Kang Ibu Iqbal, Kang Haji Ato Broni, Kang Ustaz Said. Alhamdulillah juga wonten Bapak Haji Undang, Mas Desa, sekeluarga semuanya, dan ustaz-ustaz yang lain yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu, tidak mengurangi rasa hormat kami kepada beliau-beliau. Juga wabil khusus yang kami muliakan pengurus Dewan Kemakmuran Masjid Al-Fitrah beserta perangkatnya, pengurus Al-Khidmah Kota Cirebon dan perangkatnya yang semuanya mudah-mudahan selalu dalam keberkahan dan mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Pada malam hari ini adalah sungguh malam yang berbahagia. Kita sekalian ditakdirkan bisa berkumpul dalam majlis yang mulia, yaitu di dalam menghauli orang yang mulia, yaitu guru kita Hadratus Syekh Murabbi Ruhina wa Mursyidina As-Ahmad Asrul Radhiyallahu anhu. Malam hari ini haul beliau dilaksanakan bukan saja di Cirebon, tapi di berbagai penjuru, di berbagai daerah, di berbagai kota, hingga sampai keluar negeri. Malam ini dibacakan manaqib di berbagai daerah, mungkin ratusan manaqib yang malam ini dilaksanakan dalam rangka menghauli guru kita Romo Haji Ahmad Asrul Radhiyallahu anhu yang ke-17. Kalau kita kemudian bersama-sama seperti malam ini menghauli guru kita, maka kita akan mengingat daripada akhlak guru kita, maka kita akan mengingat amaliyah-amaliyah daripada guru kita yang patut kita contoh. Di antara akhlak beliau yang sering-sering beliau katakan, bagaimana beliau sering mengatakan, memberi nasihat kepada kita sekalian agar apa? Agar kita itu mempunyai sifat yang rendah hati. Sehingga beliau mengatakan sering dengan bahasa Jawa, dengan bahasa yang mungkin kalau saya katakan kurang bagus kalau kata-kata saya. Seperti beliau mengatakan, ndelok wong liya niku luwih mulya tinimbang awak. Bagaimana kita sekalian dididik oleh guru kita untuk selalu melihat orang lain menjadi orang yang mulia daripada diri kita. Karena ini adalah sungguh-sungguh akhlak yang sangat luar biasa. Kalau akhlak yang semacam ini kemudian masuk di dalam diri kita, menjadi amalan-amalan kehidupan kita, maka kalau kemudian kita di dalam diri kita selalu melihat bahwa orang lain itu adalah orang yang lebih baik daripada kita, maka bagaimana mungkin di dalam hati kita akan mempunyai rasa marah kepada orang itu? Bagaimana kita akan mempunyai rasa hasud kepada orang-orang itu? Bagaimana kita akan mempunyai rasa benci kepada orang-orang itu? Karena apa? Belum kita sudah dididik di dalam diri kita bahwa kitalah yang lebih hina daripada mereka. Mungkin pandangan kita lihat mereka kadang lebih rendah di mata kita dalam segi pekerjaan ataupun dalam segi pakaian, tapi belum tentu mereka itu adalah lebih mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala.
Inilah yang bagaimana kemudian Hadratus Syekh guru kita selalu menekankan kepada kita untuk melihat bahwa orang lain itu adalah lebih mulia daripada kita. Dididik kita untuk tidak mempunyai rasa benci, dididik hati kita untuk tidak mempunyai rasa hasud, dididik hati kita untuk tidak mempunyai rasa tidak suka kepada orang lain. Maka begitupun baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dahulu, iyyaka wal ghadab, jauhilah kebencian, jauhilah kemarahan. Begitupun apa yang disampaikan oleh Kanjeng Syekh Abdul Qadir Jailani radhiyallahu anhu dalam manaqib, iyyakum an tuhibbu ahadan aw takrahuhu illa ba'da burdi af'alihi ala kitabi was sunnah kaila tuhibbuhu bil hawa wa tabghaduhu bil hawa. Disampaikan beliau mengatakan iyyakum an tuhibbu ahadan, jauhilah kalian untuk mencintai seseorang ataupun membencinya kecuali setelah kamu mengetahui bahwa pekerjaan seseorang itu berdasarkan Al-Quran dan hadis. Agar apa? Kalian tidak mencintai orang itu dengan mencintai dengan nafsu ataupun membencinya dengan keadaan nafsu. Begitu halus beliau. Inilah akhlak-akhlaknya orang-orang soleh. Inilah akhlak-akhlaknya orang baik. Ini akhlaknya orang-orang yang dekat di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jauh dari kemarahan, jauh daripada kehasudan, jauh daripada kebencian. Nah, sekarang ini banyak kemudian kita dibentur-benturkan, kita dibikin berita-berita untuk saling membenci, kita didapatkan berita-berita di dalamnya untuk saling menghina. Padahal apa guru kita yang menjadi contoh kita, menjadi tauladan kita, selalu memuliakan kepada siapapun. Beliau sangat menghormati kepada siapapun di hadapan beliau dimuliakan. Entah itu tukang beca, entah itu tukang kuli panggul, entah itu tukang sayur, entah itu tukang pedagang apapun, beliau sangat memuliakan kepada siapapun. Begitupun beliau sangat menghormat daripada ahli bait, daripada cucu-cucu keluarga besar baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu akhlaknya daripada orang-orang saleh, mempunyai rasa mahabbah yang kuat kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan wasilah mencintai daripada cucu-cucu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana akan bisa mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalau tidak mencintai daripada cucu-cucu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Itu jalan. Kalau kemudian seseorang sudah membenci cucu-cucu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bagaimana dia bisa sampai mencintai baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Karena ajaran baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sendiri adalah untuk kita menjauhkan diri dari kebencian, menjauhkan diri daripada sifat hasud kepada mereka, terutama kepada cucu-cucu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena kita besok yang kita minta adalah syafaat daripada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kemudian kita cucu-cucu kita benci, bagaimana kita menghadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Ini yang perlu kita pikirkan. Selamat kita ini di tangan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam atas dasar rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang perlu kita terapkan di zaman akhir yang banyak fitnah ini, di zaman akhir yang banyak omongan-omongan yang berbagai macam ucapan-ucapan itu menjauhkan diri kita dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Panjenengan pikirkan dengan yang sebaik-baik, yang sehati-hati. Lihat akhlak orang soleh, jangan gampang kita terpengaruh dengan ucapan-ucapan. Jaga hati kita, jaga lisan kita, agar kita tidak terperosok dengan ucapan-ucapan yang kemudian ucapan itu menjauhkan diri kita dari cinta kita kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita tiru akhlaknya daripada Hadratus Syekh Yai Asrowi. Lihat saja akhlaknya Yai Asrowi. Kita murid Yai Asrowi, kita pecinta Yai Asrowi. Lihat akhlaknya Yai Asrowi. Apa yang dilakukan oleh Yai Asrowi, lakukan. Beliau menjadi suri tauladan. Apa yang dilakukan oleh Yai Asrowi semasa hidupnya, laksanakan.
Panjenengan bisa lihat lewat berita-berita, sampean bisa lihat lewat pengajian-pengajian, sampean bisa lihat ya asrori dari akhlak-akhlaknya, dari cara berjalannya, dari cara duduknya, luar biasa. Subhanallah, ya itu sangat indah dipandang. Ketika dipandang Hadratus Syekh akan menjadikan hati kita tenang dan nyaman, menjadikan mulut kita mengingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dulu saya pernah ingat tahun berapa? 2009 kalau tidak salah. Waktu itu ada rombongan daripada Bodolor yang dibawa oleh Bapak Haji Undang, yaitu Ki Haji Hambali beserta rombongan sekitar 30-an rombongan datang ke Surabaya. Waktu itu ada mubayaah terakhir. Saya ingat di dalam masjid beliau-beliau juga Ki Hambali dan teman-teman dan jamaahnya ini hadir di situ di tempat masjid. Tidak lama waktu itu kalau tidak salah habis zuhur mau khaul akbar malamnya, itu Hadratus Syekh itu keluar dari dalam rumah dalam beliau dipandu pakai kursi roda. Keluarnya Hadratus Syekh, jamaah di masjid penuh. Apa yang terjadi? Hadratus Syekh keluar dari pintu dalamnya itu yang sebelah, berarti sebelah kidul pengimaman ya, itu sebelah kidul mimbar pengimaman itu beliau keluar. Apa yang terjadi? Setelah keluar beliau itu jamaah yang segitu banyaknya di dalam masjid apa? Menangis, histeris, menangis sambil menyebut Allah, Allah, berbagai macam sebutan yang keluar dari mulutnya. Padahal itu yang baru keluar yai saja keluar dari semua orang menangis. Ada yang histeris, itu melihat yai. Itu terakhir setengah bulan yai mau menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semuanya Allah, Allah pada nangis. Saya ingat waktu itu adalah mubayaah terakhir, baiatan terakhir menjelang Hadratus Syekh wafat. Ya itu sudah baru dilihat wajahnya, melihat itu sudah ya Allah. Makanya ada hadis Rasulullah SAW itu ada ya, kalau dibaca panjang intinya begini saja. Ada sebagian umat manusia, sebagian manusia daripada hamba-hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala yang ketika dilihat wajahnya akan mengingatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka bukan siapa, bukan nabi, bukan para syuhada. Mereka adalah kekasih-kekasih Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka adalah para wali-wali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan kemudian kita ingat dunia, tapi ingatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menjadikan kita mahabbah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, menjadi kita mahabbah kepada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, menjadi kita mahabbah kepada ulama salafus salih. Lebih apa? Mencintai kepada mereka dan menjadikan kita terbimbing untuk mengikuti daripada tindak tanduk lampah suri taulatan mereka. Mudah-mudahan kita yang malam hari ini bisa mengikuti haul daripada guru kita Yai Asrori. Kita bisa mengikuti apa-apa yang telah diamalkan oleh beliau. Lahir batin, zahir batin kita pengen kita ini menjadi murid-murid beliau yang besok pada akhirnya nanti di alam akhirat kita akan dikumpulkan bersama guru kita, dikumpulkan bersama guru-gurunya Yai Usman, dikumpulkan bersama Kanjeng Syekh Abdul Qadir Jailani radhiyallahu anhu, dibawa yang menghadap baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin 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 ya rabbal alamin. Demikian yang bisa kami sampaikan, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.